Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran PPKN ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca suratul Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang sistem perundang-undangan di Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah membahas asal muasalnya munculnya undang-undang, maka hari ini kita akan fokus ke urutan undang-undangnya. Ya, dapat dilihat ini yang gambar segitiga, ya gambar segitiga ini. Ini kalau dalam sistem pemerintahan biasa disebut piramida perundang-undangan. Ini piramida perundang-undangan, karena bentuknya seperti piramid, ya. Nah, secara umum kurang lebih undang-undang di Indonesia itu ada ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ya, kalau kita pecah-pecah ada 7 tingkatan. Oke? Dan yang paling tinggi yaitu UUD NRI 1945. Nah, ini yang kita bahas pada materi bab 3 ya, kedudukan UUD. UUD NRI 1945 ini menempati urutan paling atas dalam piramida perundang-undangan. Karena pada UUD NRI ini dia berperan sebagai penjelas dari Pancasila. Jadi di sini kan ibarat intisarinya, di sini penjelasnya, tafsirannya. Oleh karena itu UUD NRI menjadi sumber hukum yang tinggi, ya, di antara sumber yang lainnya. Nah, kalau dalam istilah undang-undang itu disebut sebagai sumber hukum formil, ya kan? Ini sumber hukum formil. Kalau Pancasila kemarin material, kalau UUD sumber hukum formil. Sumber hukum formil ialah ada dua pengertian. Yang pertama sumber hukum dari hukum yang lain. Nah, dapat dilihat di sini ada anak panah ke atas, ya, anak panah warna merah ke atas ini. Ini merupakan kalau dibaca seperti ini. TAP MPR bersumber dari UUD NRI 1945. Kemudian UU bersumber dari TAP MPR. Kemudian peraturan pemerintah bersumber dari UU atau undang-undang, dan seterusnya. Peraturan presiden bersumber dari permen dan lain sebagainya sampai ke atas. Jadi di sini UUD menjadi sumber hukum dari hukum yang lain, ya, dari sini ke bawah. Kemudian pengertian yang kedua, sumber hukum dari sumber hukum di bawahnya. Sama dari sumber hukum di bawahnya. Karena di sini UUD berperan sebagai penjelas dari Pancasila, maka dia berposisi sebagai sumber hukum dari sumber hukum di bawahnya. Oke ya. Kemudian yang kedua ada TAP MPR. Nah, TAP MPR ini merupakan sumber hukum pada tingkatan kedua. Jadi tepat di bawah UUD itu ada TAP MPR. TAP MPR ialah keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, akan tetapi biasanya pada TAP MPR ini digunakan pada sistem pemerintahan yang parlemen. Jadi sebelum Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, Indonesia masih menganut ini TAP MPR. Untuk sekarang sudah jarang berlaku, tapi ada yang masih berlaku, ya. Contohnya TAP MPR ini, TAP MPR nomor 3 tahun 2001. Ini tentang pengangkatan Presiden Megawati sebagai presiden, ya. Nah, coba perhatikan di sini. Cirinya TAP MPR itu di sini nomornya ditulis dengan angka Romawi, ya. Berbeda dengan undang-undang yang lain. Kalau undang-undang yang lain coba perhatikan. Di sini dengan angka biasa 39 11 4. Kalau TAP MPR cirinya ditulis dengan angka Romawi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, sebutkan contoh TAP MPR. Kalian cari yang nomornya ditulis dengan angka Romawi. Itu sudah pasti TAP MPR. Ya. Sudah pasti itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu undang-undang. Nah, undang-undang ini ialah hukum yang dibuat oleh DPR, ya, dengan usulan dari presiden. Jadi
Presiden mengusulkan, kemudian DPR menindaklanjuti, membahas, kemudian mengesahkan dan menyetujui. Jadi di sini pembuatnya ialah DPR dengan usulan dari Presiden. Contohnya UU nomor 39 tahun 1999 ini tentang hak asasi manusia. Kemudian ada lagi UU nomor 11 tahun 2008. Kemudian ada lagi Perpu nomor 4. Nah, coba perhatikan. Kalau untuk Perpu ini biasanya itu sejajar dengan undang-undang. Ini merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, biasanya kalau ada undang-undang yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang, maka pemerintah akan mengeluarkan Perpu sebagai pengganti undang-undang. Contoh, undang-undang tentang pendidikan. Misalkan pada zaman dulu, pada 10 tahun yang lalu, pendidikan di Indonesia menganut kurikulum KTSP. Nah, karena pada zaman sekarang sudah tidak sesuai, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pendidikan menggunakan K13. Nah, itu salah satu contoh Perpu. Jadi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Untuk tingkatannya sama dengan di sini. Jadi, di sini bisa ditulis UU atau Perpu ya. Saya tambah ya. UU atau Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang selanjutnya yaitu hukum pada tingkatan keempat, yaitu peraturan pemerintah. Nah, ini beda dengan undang-undang ya. Ini diingat-ingat. Kalau undang-undang itu yang membuat DPR dengan usulan dari Presiden. Sedangkan untuk peraturan pemerintah ini hanya berfokus pada menteri saja. Jadi hanya pada menterinya saja. Contoh Menteri Pendidikan, Menteri Perekonomian, Menteri Pertahanan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini hanya menteri saja. Ya, tidak ada sangkut paut dari DPR dan Presiden. Presiden dan DPR hanya menerima laporan saja dari para menteri. Nah, contoh dari peraturan pemerintah ini PP nomor 19 tahun 2005. PP itu peraturan pemerintah ya. Biasanya kalau dalam undang-undang peraturan pemerintah itu tidak ditulis dengan permen, tapi PP. Ini peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Ini tentang sistem pendidikan pada saat itu. Kemudian PP nomor 41 tahun 2005 tentang realisasi pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kelima, di tingkatan kelima ada peraturan presiden. Nah, jelas dari namanya, peraturan presiden sudah pasti presiden yang membuat. Hanya presiden, tidak ada DPR, tidak ada MPR dan lain sebagainya. Nah, loh, kenapa Pak kok tingkatannya kok lebih tinggi peraturan pemerintah? Iya, karena pada peraturan presiden ini biasanya dibuat pada saat kondisi mendesak atau keadaan gawat darurat. Contoh, misalkan ada keadaan gawat darurat Malaysia misalkan, saya ambil contoh Malaysia saja ya. Malaysia menyerang negara Indonesia. Kemudian presiden pada waktu itu menetapkan bahwa kita siaga 1 dan kita dalam kondisi perang melawan Malaysia. Nah, itu disebut sebagai perpres. Dalam keadaan genting dan dalam keadaan mendesak, ya. Dan presiden dapat membatalkan peraturan ini sewaktu-waktu. Ya. Saya ulangi, presiden dapat membatalkan ini sewaktu-waktu. Jadi, semisal pada hari ini ada keadaan gawat darurat, keadaan genting. Kemudian presiden mengeluarkan peraturan. Kemudian 1 minggu lagi presiden membatalkan aturan tersebut, maka itu boleh, diperbolehkan ya. Berbeda dengan UU ini tadi ya adik-adik. Kalau UU ini ketika dibatalkan itu harus ada Perpu, jadi melalui proses yang panjang harus membuat Perpu. Tapi kalau ini langsung, nggak perlu proses yang panjang. Jadi ketika presiden mengatakan peraturan ini batal, maka ini batal. Tapi ini beda dengan UU. Kalau UU tidak bisa. Oke. Yang selanjutnya pada tingkatan ke-6 ada peraturan daerah provinsi atau biasa disebut dengan Perda provinsi. Perda provinsi ini merupakan peraturan di tingkat provinsi ya, di tingkat daerah. Nah, ini merupakan realisasi dari peraturan pemerintah. Oke. Contoh, Menteri Pendidikan
membuat peraturan pada masa pandemik, pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, kemudian peraturan itu diteruskan oleh peraturan daerah, membuat peraturan yang sama. Nah, contohnya Perda Provinsi ini, Perda nomor 1 tahun 2017. Ya, Perda nomor 1 tahun 2019. Ini contohnya. Pada tingkatan terakhir, ke-7, ada peraturan kabupaten atau kota. Nah, peraturan kabupaten atau kota ini memiliki tingkatan yang ada di bawahnya, yaitu tingkat kecamatan dan tingkat desa atau kelurahan. Jadi pada tingkat kecamatan, desa atau kelurahan ini mereka tidak diperkenankan untuk membuat suatu undang-undang, melainkan mengikuti undang-undang yang ada di kabupaten. Dan peraturan kabupaten ini itu merupakan realisasi atau implementasi dari peraturan daerah provinsi. Contoh, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan peraturan pada saat pandemik semua wajib memakai masker. Nah, kemudian pada tingkat kabupaten mengeluarkan peraturan yang sama, yaitu semua wajib memakai masker. Seperti itu contohnya. Dan pada tingkat kecamatan ini hanya merealisasi, tidak mengeluarkan undang-undang. Contohnya peraturan kabupaten, contohnya Perda nomor 3 tahun 2019. Nah, ini sama ya adik-adik. Perda daerah, provinsi dan Perda kabupaten ini sama penulisannya, Perda dan Perda. Tapi ada juga yang berbeda. Seperti ini, Perbub, ini peraturan Bupati nomor 16 tahun 2020. Ini peraturan Bupati Jombang tentang protokol kesehatan pada pandemik saat ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika semuanya ini undang-undang ini dihubungkan dengan yang tadi atau yang minggu lalu dengan warga negara, maka undang-undang ini berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara ini. Ada panah ke sini, ini artinya melindungi hak-hak warga negara. Ya. Jadi warga negara yang membuat hukum, warga negara juga yang dilindungi oleh hukum. Ya, jadi dari warga negara untuk warga negara juga. Seperti itu, ya. Ini merupakan tingkatan dari Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ya. Ini minta tolong untuk dicatat biar tidak bingung, karena ini akan keluar nanti ketika kalian berada di kelas-kelas yang lebih tinggi lagi, apalagi di SMA ini akan keluar ya, jadi tolong dicatat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kurang jelas, silakan bertanya ya, karena ini jujur ini sangat sulit untuk dipahami. Tidak semua orang dapat mudah memahami sistem perundang-undangan ini. Jadi kalau ada yang bingung langsung tanya ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.